Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para hadirin sidang Jumaah yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini mari kita fokuskan pikiran kita, mari kita simak bersama-sama nasihat dan peringatan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepadanya adalah membalas nikmat dengan taat, dan bukannya membalas nikmat dengan maksiat. Oleh sebab itu, mari kita bersemangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan dan apa-apa yang kita dilarang untuk melakukannya. Kemudian untuk menyempurnakan ketakwaan tersebut, perlu kiranya kita mempelajari ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tuntunan, panduan, dan juga petunjuk untuk kita meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, pada hari yang mulia ini, mari kita memperbanyak salawat kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Para jamaah sekalian, kita saat ini tengah dikabarkan oleh isu-isu tentang penghormatan kepada guru. Di sekeliling kita ada berbagai macam sikap dan sifat, karakter dan kebiasaan cara kita menghadapi guru. Di antara mereka ada yang begitu meremehkan peran guru, sampai-sampai memandang profesi guru tidak lebih mulia dari profesi penghibur. Tidak ada kemuliaan atau tidak ada penghormatan bagi para guru, para ustadz, para pendidik, para pengajar. Mereka justru dipandang sebelah mata. Bahkan sebagian orang tua mendoktrin anak-anaknya, mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa kamu itu sekolah ayah dan ibu yang membiayai. Orang-orang yang ada di sekolah, mereka itu dibayar
Seakan-akan kitalah yang memiliki uang, yang membiayai, yang harusnya dihormati. Sedangkan guru, mereka tak ubahnya seperti pekerja, seperti karyawan, seperti orang yang kita suruh, orang yang kita bayar jasanya. Dan yang demikian tentu tidak dibenarkan. Karena sikap meremehkan terutama kepada guru adalah hal yang sama sekali tidak ada baiknya. Bahkan para ulama menyebutkan luhumul ulama masmum. Dagingnya para ulama itu beracun. Yang dimaksud adalah ketika kita mencelanya, ketika kita meremehkannya, ketika kita tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, justru akan menjadi bumerang, justru akan melukai diri kita sendiri. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman wa muyassiran. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menjadi pemaksa atau tidak menjadi penyusah bagi umatku, melainkan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang pertama untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik, dan untuk memudahkan umatnya. Sehingga salah satu tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yaitu untuk menjadi guru, untuk menjadi teladan, adalah suatu kegiatan, pekerjaan, status yang mulia. Bukankah kita juga sering mendengar di dalam surah Al-Mujadilah misalnya, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menyebutkan suatu hadis, fadlu al-alim ala al-abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan seorang guru itu melebihi dari seorang ahli ibadah. Perumpamaannya adalah seperti bulan di antara bintang-bintang di angkasa. Tentu yang demikian menunjukkan orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmunya memiliki kedudukan yang lebih daripada hanya seorang ahli ibadah. Dan para hadirin yang kami muliakan, tentunya kita sebagai seorang muslim tidak juga boleh berlebihan dalam menghormati guru. Tidak boleh terlalu meremehkan, tidak boleh juga terlalu berlebih-lebihan dalam penghormatan. Seperti halnya dalam hal menghormati, sampai sujud mungkin, sampai ngesot mungkin, sampai menundukkan kepala. Tentu yang demikian tidak diperkenankan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil dari intisari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tidak boleh seseorang menghormati orang lain dengan cara menundukkan kepalanya, seakan-akan itu adalah bentuk gerakan ruku, apalagi bentuk gerakan sujud. Bukankah kita sering mendengar hadis Nabi SAW, iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dengan berlebih-lebihan, fa inna
fa innama man ahlaka man kana min qablikum bil ghulu fid din. Karena sesungguhnya orang-orang yang binasa terdahulu itu dikarenakan mereka berlebih-lebihan. Dan di antara bentuk berlebih-lebihan mereka adalah pengkultusan kepada guru. Seakan guru itu tidak ada salahnya. Seakan guru itu bekas dari tubuhnya, minumannya, makanannya memiliki keutamaan yang harusnya segala keutamaan yang ada di muka bumi ini harus dengan landasan yang benar. Jika Allah mengabarkan demikian, maka kita boleh meyakini. Jika Nabi SAW mengajarkan demikian, maka boleh kita praktekkan. Sekali lagi para hadirin, penghormatan kita kepada guru juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan penghormatan ini adalah merupakan hak kita sebagai murid terhadap guru-guru kita semua. Bukankah Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif wa la ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami. Kalau bukan golongan Nabi, maka golongan siapa? Bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Dan tidak termasuk golonganku orang yang tidak tahu hak guru atau pendidik. Maka kita sebagai murid, maka kita sebagai orang yang belajar kepada orang lain harus tahu haknya, harus tahu kewajiban kita sebagai murid, dan harus tahu hak seorang guru, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang meremehkan ataupun orang-orang yang berlebihan. Demikian khutbah yang pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pada khutbah yang kedua, izinkan kami untuk menyebutkan adab-adab kita sebagai murid kepada guru-guru kita semua. Yang pertama adalah ketika kita berhadapan dengannya. Ketika kita sedang belajar dengannya, entah ketika kita sedang bermajelis ilmu, atau entah kita sedang mendengarkan khutbah pada hari Jumat, yaitu dengan memperhatikannya dengan seksama. Syekhul Ibnu Utsaimin pernah menyebutkan nasihat kepada para penuntut ilmu. Dalam bermajelis ilmu hendaknya kita menyimak dan tidak berbicara kepada orang lain, yang dengan pembicaraan tersebut justru mengganggu jalannya majelis ilmu. Yang kedua, yaitu menatap pelajaran tersebut, baik itu yang ada di papan tulis atau dengan media-media pembelajaran yang lainnya. Yang ketiga, duduk dengan tidak membentangkan kaki kita. Kemudian yang keempat, tidak membuat kegaduhan. Di zaman Nabi SAW, bahkan mereka menyebutkan kunna fi masjidil Nabi SAW. Idza kharaja nabiyuna Muhammad SAW wa jalasa ilaina faka'anna ala ru'usina at-tayr fala yatakallam ahadun minna. Kalau seandainya Nabi SAW datang kepada kami ketika di masjid sedang melaksanakan majelis ilmu, maka seakan-akan ada burung yang berada di atas kepala kami. Yaitu kami tidak berbicara
sedikit pun dalam rangka menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang kedua, yaitu adab ketika kita tidak sedang berhadapan dengan guru kita, yaitu dengan tidak menggibahinya. Betapa banyak penuntut ilmu yang selesai dari pelajaran, pulang dari majelis ilmu, justru oleh-olehnya adalah gibah terhadap gurunya. Maka yang demikian justru mencemari usaha kita dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, mendoakan guru kita. Orang-orang saleh terdahulu bahkan berkata, "Fala sallaina illa ba'da da'auna liwalidayya wa limasyayikhi jami'an." Tidaklah kami berdoa tidaklah kami sholat kecuali menyisipkan dalam sholat tersebut doa kepada kedua orang tua dan doa kepada guru. Kemudian yang terakhir, dan masih banyak lagi adab-adab kita kepada para guru kita, yaitu memaklumi atau menyikapi dengan bijak ketika guru kita berbuat salah. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya setiap manusia berpotensi melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik manusia adalah yang kembali, yang bertaubat, yang rujuk atas kesalahannya. Sehingga ketika kita dapati guru kita berbuat salah, maka jangan jadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Justru kita mendoakannya agar guru-guru kita dalam keadaan istiqomah, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada yang hak, dan tidak mengulangi hal-hal yang mencemari status beliau, yaitu sebagai guru. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita doakan para guru kita agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan pada ilmunya, pada amalnya, dan mudah-mudahan kita menjadi murid yang berbakti kepada guru dengan tidak meremehkan mereka dan juga tidak berlebih-lebihan dalam penghormatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina walinnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus, jannatal lati fiha nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Aqimis shalah.